Manga One Piece kembali merilis chapter baru yaitu chapter 1111 dan berdasarkan informasi spoiler yang ada chapternya hadirkan informasi tentang Nika dan Luffy. Chapter 1110 kemarin sempat menjadi perhatian dan bahan diskusi para fans di mana chapternya menghadirkan bentuk yokai dari para Gorosei. Mereka muncul di EGA dengan menggunakan wujud yokai dan berusaha menghancurkan Pacifista dan siaran Vegapunk serta menghabisi Luffy. Lalu, apa yang terjadi pada chapter berikutnya? Berdasarkan informasi spoiler yang beredar untuk manga One Piece chapter 1111 kita masih akan melihat kelanjutan pertarungan melawan Gorosei. Chapter 1111 sendiri dibuka dengan momen di mana salah satu Gorosei mencoba untuk memaksa masuk menuju Labo Fase. Tujuannya tidak lain untuk menghentikan siaran Vegapunk yang tersisa 7 menit lagi. Kita kemudian mendapatkan kabar terbaru dari momen pertarungan Zoro menghadapi Rob Lucci. Di chapter 1110 nampak Zoro berhasil menang menghadapi Rob Lucci dengan menggunakan teknik baru miliknya. Namun, dalam spoiler One Piece 1111 ini terungkap bagaimana Lucci ternyata masih bertahan dan sanggup berdiri pasca terkena serangan tersebut. Artinya, Lucci belum benar-benar kalah dari Zoro. Momen kemudian bergeser ke tempat lain, di mana kita melihat momen pertarungan antara Luffy menghadapi Gorosei terus berlanjut. Namun, ada momen menarik dalam hal ini. Ketika Dory dan Brogy bertanya kepada Luffy mengenai sosok Nika, dia mengaku tidak tahu siapa sosok yang keduanya maksud. Sehingga, Luffy tidak mengerti pertanyaan yang kedua raksasa tersebut ajukan. Gorosei Warcuri kemudian menghadirkan sebuah serangan dahsyat ke arah Luffy, di mana dia mengirimkan serangan gelombang haki. Tetapi, serangan gelombang haki yang Warcuri hadirkan tersebut justru mengakibatkan efek yang aneh kepada Luffy. Dia justru merasa sangat lucu dan aneh dengan serangan gelombang haki tersebut. Artinya kemungkinan serangan gelombang haki itu tidak berpengaruh kepada Luffy. Kedua raksasa tersebut juga kemudian berhasil menahan serangan dari sang Gorosei. Luffy kemudian menciptakan sebuah tongkat baseball dan menghajar Gorosei Warcuri dengan senjata tersebut. Kita kemudian melihat momen di mana para kru topi jerami akhirnya berhasil pergi menuju kapal dari kelompok bajak laut raksasa. Mereka pun berusaha untuk kabur dari Pulau Ege. Spoiler One Piece 1111 lainnya memperlihatkan momen di mana pihak Angkatan Laut berusaha untuk menenangkan Kizaru yang sebelumnya dilempar oleh Gear 5 Luffy. Mereka meminta Kizaru untuk beristirahat dan tidak melanjutkan pertarungan. Di akhir chapter 1111 kita kemudian melihat sebuah momen yang menarik dan spektakuler. Robot kuno raksasa akhirnya bangkit sepenuhnya. Namun, yang kemudian menarik adalah kata pertama yang keluar dari robot kuno tersebut adalah, "Maafkan aku Joy Boy." Kabar buruk untuk para fans One Piece adalah pasca perilisan chapter 1111 ini manganya akan jeda selama 3 minggu. Artinya chapter 1112 tidak akan rilis hingga 19 April 2024 mendatang. Dan untuk chapter 1113 baru akan rilis pada 26 April 2024 sebelum manga One Piece kembali jeda untuk Golden Week. Dan chapter 1114 akan rilis pada 10 Mei 2024 mendatang. Spekulasi. Chapter 1111 kembali melanjutkan pertarungan antara Gorosei dan juga Luffy. Namun, ada dua hal menarik yang kemudian muncul dalam chapter ini. Yang pertama adalah bagaimana Luffy tidak pernah tahu tentang sosok Nika dalam sosoknya. Hal ini seolah memunculkan kembali diskusi yang sempat muncul beberapa waktu lalu ketika Gear 5 pertama kali muncul di Wano. Dalam arc Wano kemarin, Oda sempat menghadirkan sebuah booklet yang menyebutkan jika pengguna Zoan akan kehilangan jati dirinya. Apalagi, hal ini terjadi ketika mereka sudah berhasil membangkitkan kekuatan dari buah iblis tersebut. Para fans pun menduga jika kemudian Luffy memang tidak sadarkan diri atau bukan Luffy yang bergerak ketika Gear 5 aktif. Momen menarik kedua adalah bagaimana robot kuno akhirnya sepenuhnya bangkit setelah Luffy mengaktifkan Gear 5. Namun, yang kemudian menjadi perhatian adalah bagaimana robot tersebut meminta maaf kepada Joy Boy. Apa yang sebetulnya terjadi masih belum kita ketahui, namun jelas hal ini kemungkinan ada kaitannya dengan apa yang terjadi ratusan tahun lalu. Yang paling masuk akal adalah momen ketika robot kuno melakukan penyerangan ke Red Line. Seperti yang terungkap sebelumnya, robot kuno tersebut bergerak menuju Red Line dan berusaha menghancurkan penduduk di sana pada 200 tahun lalu. Namun, hal itu tidak sepenuhnya berhasil karena robot kuno tersebut tiba-tiba kehilangan sumber daya.
Banyak spekulasi jika kekuatan Nika adalah sumber kekuatannya dan bisa jadi ini juga alasan mengapa robot kuno tersebut meminta maaf kepada Joy.